Saya menantang Prabowo Subianto dan seluruh tim kampanye nasional Prabowo Gibran tanpa terkecuali. Orang seperti ini jangan jadikan pemimpin, apalagi dijadikan presiden. Haram. Dasmu etik yang diucapkan oleh Prabowo masih jadi perbincangan hangat dan cukup serius. Ada orang yang menganggap bahwa ini adalah sangat serius karena diucapkan oleh calon pemimpin, calon presiden. Ada orang yang menganggap bahwa ini adalah candaan atau bahasa keakraban. Wong di acara internal Partai Gerindra diucapkannya. Saya jadi ingat kasus Ridwan Kamil yang ditanya oleh seorang guru di Cirebon, maneh kerja di gubernur atau partai. Pada saat itu Ridwan Kamil sedang mengisi sebuah acara memakai jaket kuning. Kebetulan Ridwan Kamil baru masuk partai Golkar. Lalu ada seorang guru yang bertanya, maneh teh. Maneh itu dalam bahasa Sunda cukup kasar, tapi biasa dipakai, digunakan sehari-hari. Biasa digunakan sehari-hari. Jadi levelnya belum terlalu kasar. Jadi bahasa Sunda itu ada beberapa tahapan. Ada anjeun, minimal ya ada 3 saya berikan tahapan. Ada anjeun, ada maneh, ada sia. Nah, bahasa paling kasar untuk kemudian menyapa seseorang itu sia. Itu kasar banget. Kalau maneh itu bahasa biasa-biasa aja, biasa digunakan sehari-hari, itu loh. Tetapi kemudian gara-gara itu si guru tersebut dipecat karena anggapannya sangat tidak sopan kepada Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Ridwan Kamil. Saya bela si guru tersebut karena bagi saya maneh kepada gubernur, apalagi pada saat itu klaiman si gurunya Pak Ridwan Kamil pernah dekat bersama si guru tersebut, artinya menganggap bahwa Ridwan Kamil dalam posisi teman, maneh biasa gitu loh, bahasa keakraban sebagai orang Sunda. Kalau bahasanya sia, nah itu beda cerita. Kalau guru mengatakan, bertanya sia, itu baru kasar banget dan sangat tidak pantas. Nah, karena ini bahasa Jawa, ndasmu, saya nggak paham. Saya kurang paham. Ndasmu itu kategorinya kasar atau kasar banget. Kasarnya biasa digunakan sehari-hari atau langka digunakan. Gitu loh. Bahkan bila kalimat ini digunakan menyakiti orang. Atau bagaimana kita nggak tahu. Kalau bahasa Sunda, sekali lagi, kalau di bahasa Sunda ada minimal 3 kategori. Anjeun, anjeun itu masih sopan. Kemudian maneh, sedikit kasar, biasa digunakan sehari-hari. Belum jadi bahasa yang dibenci oleh masyarakat. Maneh itu tidak menjadi bahasa yang dibenci oleh masyarakat. Tetapi kalau sia, nah itu bahasa yang cukup dibenci oleh masyarakat karena anggapannya sangat kasar. Nah, kalau di Jawa kita nggak tahu, ndasmu itu kategorinya seperti apa. Atau kasar banget gitu loh. Kasar dalam pengertian masih bisa ditoleransi oleh masyarakat, atau kasar dalam pengertian sudah tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat. Artinya bila ada orang yang mengucapkan kalimat itu, masyarakat lalu mencegahnya, jangan ngomong kasar. Nah, karena saya nggak tahu, coba kalau ada yang paham ikut bantu. Nah, ini berbuntut panjang. Saya menemukan sebuah video, sepertinya guru tapi nggak tahu. Yang jelas dia orang Jawa. Dia menantang Prabowo dan sekaligus Gibrannya. Coba, ada nggak di sekolah katanya yang membolehkan ndasmu itu diucapkan? Menantang serius nih. Dan ada kalimat yang sangat serius lagi. Haram pilih Prabowo. Wanjay. Ini sangat serius.
gara-gara kalimat itu ya, si orang tersebut, orang Jawa pastinya, mengatakan haram pilih Prabowo. Coba kita dengarkan videonya nih. Saya menantang Prabowo Subianto dan seluruh tim kampanye nasional Prabowo Gibran tanpa terkecuali. Tunjukkan satu saja sekolah di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengajarkan siswa-siswinya mengatakan dasmu atau membolehkan siswa-siswinya bilang dasmu. Tidak perlu dijelaskan betapa buruknya kata dasmu diucapkan bagi orang Jawa. Kalian buat program makan siang gratis dan minum susu gratis, tapi kalian merusak etika, moral, dan sopan santun generasi penerus bangsa. Orang seperti ini jangan jadikan pemimpin, apalagi dijadikan presiden. Haram. Oke, cukup serius tantangannya. Ini sudah viral di beberapa platform media, di TikTok sudah cukup ramai, di Twitter juga cukup ramai video itu. Entah siapa, saya nggak tahu yang mengucapkan, yang menantangnya. Nggak tahu apakah guru, apakah siapa, kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Tetapi kita bisa melihat di dalam kalimat yang beliau ucapkan sebagai orang Jawa yang sangat tidak terima bahasa endasmu itu diucapkan oleh Prabowo Subianto, bahkan seolah mewajarkan kalimat itu diucapkan. Dia nggak terima. Artinya saya bisa menilai bahwa kalimat endasmu ini kalau di bahasa Sunda itu masuk dalam kategori yang 3. Kalau menyapa dengan sia artinya kasar banget. Kalimat yang cukup tidak disukai oleh masyarakat, oleh orang tua lah yang punya anak, misal anaknya. Kan biasa ya kalau orang tua itu melihat anak-anaknya bergabung dengan siapa, menggunakan bahasa apa. Nah, bahasa yang cukup dijaga mungkin di Jawa untuk tidak diucapkan karena kasar, tidak mendidik. Tapi sekali lagi boleh kalau ada yang orang Jawa dan tahu dasmu itu kategori kasarnya biasa atau tidak biasa, dibenci, kalimat itu diucapkan oleh masyarakat gitu. Coba. Poinnya adalah bahwa sebagai seorang pemimpin atau setidaknya calon pemimpin memang harus bisa mendidik di dalam segala aspek, termasuk di dalam bahasa, karakter, sifat, watak. Harus diupayakan segala apa yang diucapkan dan dilakukannya adalah picontoin, kalau bahasa Sunda itu bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kan nyambung kritikannya. Di satu sisi Prabowo dan Gibran punya cita-cita, punya visi misi untuk mencerdaskan, memberikan susu kepada masyarakat untuk menuju Indonesia emas. Tapi di sisi lain, dia meruntuhkan etika publik dengan ucapan-ucapan yang tidak semestinya diucapkan dan tidak mendidik kepada masyarakat. Dan itu kan poin-poinnya ke sana. Artinya di sini saya berharap Prabowo itu bisa berubah dan benar-benar bisa berubah. Tidak klaim-klaiman sudah berubah, padahal faktanya tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang Prabowo tidak pernah berubah. 2014 dan 2019 sama, tidak pernah berubah. Artinya itu kita berharap bahwa ya Prabowo bisa berubah sebagaimana klaimannya. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.